Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab ke-11 tentang kisah teladan. Namun sebelum itu, berikut adalah nama anggota kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Fahmela Endita, Michelle Gifta, Nadia Hoirunisa, dan Putri Filia. Jadi pada bab ini ada dua tokoh yang akan kami bahas, yakni Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Ia adalah salah seorang dari 8 orang pertama yang menerima agama Islam, yaitu tepat 2 hari setelah Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhrah. Beliau lahir pada tahun 580 Masehi di Mekah, Arab Saudi, dan meninggal pada tahun 653 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdu Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang berlimpah di masa Nabi. Ia bersedia meninggalkan harta benda tersebut serta keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Selanjutnya adalah keutamaan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk 8 orang pertama yang masuk Islam. Beliau bersyahadat hanya 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Keimanan beliau begitu kuat sehingga ia siap menghadapi berbagai ujian demi membela agama Allah. Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi anggota Syura, dewan yang bertugas memilih khalifah pengganti Umar. Ini menunjukkan kepercayaan besar yang dimiliki para sahabat terhadap integritas dan kebijaksanaan beliau. Abdurrahman bin Auf juga seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah pada Rasulullah SAW masih hidup. Abdurrahman bin Auf juga ikut serta dalam perang Badar, berjuang di garis depan melawan musuh-musuh Islam. Pada perang Uhud, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang tetap bertahan di sisi Rasulullah ketika banyak tentara muslim yang mundur. Dari pertempuran ini, beliau menderita 9 luka parah dan 20 luka kecil, termasuk luka yang membuatnya pincang seumur hidup dan kehilangan sebagian giginya hingga berbicara dengan sedikit cadel. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf meloporinya dengan menyumbang 200 ukiyah emas sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW. Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak menyediakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar ini, Rasulullah SAW bertanya pada Abdurrahman bin Auf, "Apakah Anda menyediakan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawab Abdurrahman. "Mereka saya siapkan lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah," jawabnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbang seluruh barang yang dibawa oleh kafilah dagangnya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 ekor onta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para pejuang perang Badar. Selanjutnya adalah keteladanan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis, dan ini nampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah.
Telah menjadi kebiasaan Rasulullah pada waktu itu untuk mempersaudarakan dua orang sahabat, antara salah seorang muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansor, penduduk Madinah. Orang-orang Ansor, penduduk Madinah, membagi dua seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala semata sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari, ia menjual tanah seharga 40.000 dinar yang kemudian uang itu dibagi-bagikannya kepada keluarga Bani Zuhroh, yaitu istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum fakir miskin. Pada hari lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang zuhud terhadap jabatan dan pangkat. Dari sejarah singkat tersebut, banyak hal yang perlu kita teladani. Di antaranya yaitu sikap tolong-menolong, dinamis dalam berusaha, dermawan, serta zuhud atau tidak gila terhadap dunia. Masuk ke dalam tokoh yang kedua, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Nama lengkapnya Junab bin Junadah bin Qais bin Amr. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir, namun sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal di dekat jalur kafilah Mekah Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifari pada saat itu. Tetapi ia dan pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya yang hasil rampokannya dibagikan kepada fakir miskin. Kerusakan dan derita korban yang disebabkan oleh aksinya tersebut kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Insaf dan berhenti dari aksi jahatnya tersebut. Bahkan, tak saja ia menyesali segala perbuatan jahatnya, ia juga mengajak rekan-rekannya untuk mengikuti jejaknya. Tindakannya itu menimbulkan amarah yang besar akan sukunya yang memaksa Junab untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Keislaman Abu Dzar bermula dari saudaranya Anis Al-Ghifari yang bertemu Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mendengar ajaran Nabi yang menyerukan keadilan sosial, Abu Dzar tertarik dan pergi ke Mekah. Ia secara terang-terangan mengucapkan syahadat di dekat Ka'bah meski mendapat penyiksaan dari kaum musyrik. Setelah masuk Islam, ia kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Abu Dzar membawa rombongan dari kabilah Ghifar dan Aslam untuk berbaiat. Ia termasuk ahli al-Suffah, sahabat yang hidup suhud dan miskin di serambi Masjid Nabawi. Di kalangan sufi, Abu Dzar dipandang sebagai perintis gaya hidup sufi. Sepanjang hidupnya, ia memilih hidup dalam kefakiran meski punya peluang untuk hidup kaya. Bagi sufi, kefakiran menduduki derajat yang tinggi di jalan kebenaran dan orang-orang yang fakir sangat mereka hargai. Di kalangan ahli hadis, ia dikenal sebagai pewaris hadis yang meriwayatkan 281 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 31 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya.